Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 2, ekosistem. Pada pembelajaran 1, kita akan mempelajari rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Ada 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang pertama adalah produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan dan ganggang. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah hewan. Yang ketiga adalah pengurai, yaitu makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Contohnya ada cacing, bakteri, dan jamur. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Nah, berikut adalah gambar rantai makanan yang ada pada ekosistem sawah. Yang pertama, ada padi sebagai produsen. Padi dimakan oleh ulat sebagai konsumen pertama. Ulat dimakan oleh ayam sebagai konsumen kedua. Ayam kemudian dimakan atau dimangsa oleh elang sebagai konsumen puncak. Nah, kemudian ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Pada pembelajaran 2, kita akan mempelajari aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Nah, pada keterangan di bawah, ada tanda panah dengan warna biru tua, itu menunjukkan siklus atau aliran nutrien atau nutrisi. Kemudian, tanda panah warna biru muda, itu menunjukkan aliran energi. Nah, pada skema atau gambar tersebut dijelaskan bahwa energi matahari digunakan oleh tumbuhan sebagai energi untuk berfotosintesis. Kemudian, produsen atau tumbuhan tersebut akan mengalirkan energi dari burung yang merupakan konsumen pertama. Kemudian burungnya akan dimangsa oleh ular yang merupakan konsumen puncak, atau burung bisa langsung dimangsa oleh elang yang merupakan konsumen puncak. Kemudian ketika organisme tersebut mati, dia akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai, di mana hasil dari penguraian tersebut, nutriennya dari pengurai akan diserap oleh tumbuhan. Pembelajaran 5. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya seperti pada gambar, yaitu hubungan antara lebah madu dan bunga. Lebah madu akan mendapatkan keuntungan dari mendapatkan nektar atau madu dari bunga tersebut, sedangkan bunga akan memperoleh peruntungan dari lebah madu karena dibantu untuk proses penyerbukannya. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya adalah hubungan antara ikan hiu dan ikan remora. Jadi ikan remora akan mendapatkan keuntungan dari sisa makanan oleh hiu tersebut. Kemudian si hiu tidak akan memperoleh keuntungan atau kerugian apapun. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Pada subtema ketiga, kita akan mempelajari hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan.
Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Jadi seperti gambar di samping, itu merupakan contoh dari jaring-jaring makanan yang terdiri dari berbagai macam rantai makanan. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut terdapat 7 rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, salah satu yang akan dijelaskan adalah 2 rantai makanan tersebut. Yang pertama, padi sebagai produsen akan dimakan oleh tikus yang merupakan konsumen pertama. Kemudian tikus akan dimangsa oleh ular yang merupakan konsumen kedua, dan ular akan dimangsa oleh burung elang yang merupakan konsumen ketiga. Untuk selanjutnya ada wortel dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh serigala, kemudian yang terakhir serigala akan dimangsa oleh harimau yang bertindak sebagai konsumen tiga. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama, rantai makanan tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Yang kedua, jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama, faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, umumnya berupa bencana alam. Yang kedua, faktor aktivitas manusia adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Terima kasih anak-anak, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.